Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Siska tinggal di sebuah desa kecil yang terlupakan oleh banyak orang. Desa yang tak pernah masuk dalam peta pariwisata, dengan jalanan berbatu yang berdebu di musim kemarau dan berlumpur di musim hujan. Namun, meskipun desa ini seakan terisolasi, ada sebuah rahasia yang tersembunyi di sini, sesuatu yang akan mengubah hidup Siska selamanya. Desa ini yang dikenal dengan nama Desa Sumber Rahayu, dihuni oleh warga yang kebanyakan bertani dan berladang, hidup sederhana dan saling menjaga. Anak-anak bermain di tepi jalan, sementara para ibu mengerjakan pekerjaan rumah dan bercengkerama di bawah pohon bambu yang besar. Namun, di balik kedamaian itu ada bisik-bisik yang beredar tentang impian dan ambisi besar yang tak pernah tersampaikan, impian yang tersembunyi di balik wajah-wajah yang lelah dan tangan-tangan yang kasar. Sekolah tempat Siska menuntut ilmu terletak di ujung desa, berdiri sederhana dengan tembok yang mulai memudar. SMA Negeri 02 Sumber Rahayu yang dihuni oleh puluhan siswa dengan kelas yang penuh sesak, bukan tempat yang biasa disebut sebagai tempat lahirnya bintang. Namun, bagi Siska, itu adalah tempat di mana dunia impian dimulai, tempat di mana dia pertama kali memegang ponsel dan membuka aplikasi media sosial yang akan membuka pintu menuju dunia yang jauh lebih besar daripada desa ini. Dan malam itu, ketika Siska mengunggah video pertamanya, seluruh dunia di luar desa itu yang tak pernah dia impikan sebelumnya mulai menatapnya dengan harapan dan kebencian yang sama. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji tekadnya, mengubah takdirnya, dan membawa dirinya ke dalam permainan yang jauh lebih gelap daripada yang pernah dia bayangkan. Siska menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Sejak duduk di bangku SMA, dia sudah jatuh cinta pada dunia kecantikan. Hampir setiap malam sebelum tidur, dia menyempatkan diri menonton video para tutorial make up terkenal. Perempuan-perempuan dengan kulit mulus dan senyum sempurna yang mengajarkan berbagai teknik riasan, dari sekadar tutorial dasar hingga teknik contouring rumit yang bisa membuat hidung terlihat lebih mancung dan wajah lebih tirus. Di dalam hatinya, Siska bermimpi suatu hari nanti dia bisa seperti mereka, duduk di depan kamera dengan lampu studio yang menyorot sempurna, tersenyum percaya diri dan berbicara dengan nada yang hangat serta ramah. Dia ingin memiliki ribuan, bahkan jutaan pengikut yang setia menunggu unggahannya. Dia ingin mendapatkan produk-produk kecantikan secara gratis dari berbagai merek ternama, lalu mereviewnya dengan profesional. Namun kenyataan berbicara lain. Saat ini dia hanyalah seorang gadis SMA biasa dengan kulit gelap dan wajah yang dihiasi jerawat membandel. Tidak ada yang spesial dari dirinya, setidaknya begitulah yang sering dia pikirkan setiap kali bercermin. Tapi dia tidak ingin menyerah. Jika para beauty vlogger yang sering dia tonton bisa sukses, mengapa dia tidak? Maka, suatu malam dengan penuh keberanian, Siska mengambil ponselnya dan mulai merekam. "Hai semuanya, kali ini aku mau bikin video sebelum dan sesudah make up. Aku tahu aku masih pemula, tapi semoga kalian suka ya," katanya sambil tersenyum ke arah kamera, mencoba menampilkan ekspresi penuh percaya diri meskipun tangannya sedikit gemetar. Dia memulai dengan menunjukkan wajah polosnya lengkap dengan jerawat yang tersebar di dahi dan pipi. Setelah itu, dia mengambil foundation favoritnya,
mengaplikasikannya dengan jari lalu meratakannya dengan spons. Siska tidak memiliki banyak produk mahal, tapi dia berusaha semaksimal mungkin agar hasil akhirnya tetap tampak profesional. Setelah sekitar 30 menit berdandan, dia akhirnya puas. Wajahnya kini lebih cerah, lebih rata, dan matanya tampak lebih hidup dengan pulasan eyeliner tipis. Dengan penuh kebanggaan, dia menatap hasilnya di layar ponsel. "Nah, ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian?" katanya sambil tersenyum. Tanpa berpikir panjang, dia mengedit videonya sedikit lalu mengunggahnya ke akun media sosialnya. Malam itu dia tidur dengan perasaan bahagia. Di dalam kepalanya dia membayangkan bagaimana orang-orang akan terkesan dengan transformasi yang dia tunjukkan. Mungkin besok pagi dia akan bangun dan mendapati banyak komentar yang memujinya. Namun harapan itu hancur begitu dia membuka ponselnya keesokan paginya. Kolom komentarnya penuh, bukan dengan pujian seperti yang dia harapkan, tetapi dengan caci maki. "Ih, sebelum make up kayak setan, serem banget, kulit hitam kayak gitu, mana bisa jadi beauty vlogger, mimpi jelek banget, dasar nggak tahu diri." Jari-jarinya gemetar saat membaca satu persatu komentar itu. Dia menelan ludah, berharap ada setidaknya 1 atau 2 orang yang mendukungnya. Dan memang ada. Wajarlah, baru pertama kali kan, semangat ya kak. Namun komentar-komentar positif itu tenggelam di antara puluhan hinaan yang menyakitkan. Jantungnya berdegup kencang, dadanya terasa sesak. Dengan cepat, dia menutup aplikasi dan melempar ponselnya ke atas kasur. Nafasnya memburu, seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya. "Kenapa begini?" bisiknya nyaris tanpa suara. Dia tidak mengerti. Bukankah banyak beauty vlogger lain yang juga memulai dari nol? Bukankah semua orang memiliki kesempatan yang sama? Mengapa mereka begitu kejam padanya? Siska duduk termenung di ujung kasur, menatap lantai tanpa fokus. Dia merasa seperti dihantam oleh kenyataan yang tak pernah dia duga. Dia tahu dunia maya bisa kejam, tapi dia tidak menyangka akan seburuk ini. Beberapa menit berlalu dalam kebisuan. Kemudian perlahan-lahan dia meraih kembali ponselnya. Jarinya bergerak ragu, tapi dia tetap membuka media sosialnya lagi. Matanya kembali menyapu komentar-komentar itu. Dan untuk pertama kalinya dia menyadari sesuatu. Orang-orang yang menghina dirinya, mereka tidak punya wajah. Mereka hanya nama-nama acak dengan foto profil yang mungkin saja palsu. Mereka orang asing, orang yang bahkan tidak mengenalnya. Mengapa dia harus peduli? Tangannya mengepal. Tidak, dia tidak akan menyerah hanya karena komentar jahat dari orang-orang yang bahkan tidak berani menunjukkan identitas asli mereka. "Aku akan membuktikan kalau mereka salah," gumamnya dengan tekad yang baru. Dia kembali membuka aplikasinya, menghapus beberapa komentar yang terlalu menyakitkan, membalas komentar positif dengan ucapan terima kasih, lalu mulai merencanakan video berikutnya. Dia akan terus mencoba, akan terus berkembang, karena suatu hari nanti dunia akan melihatnya. Semakin hari, semakin banyak video yang Siska unggah. Dia mencoba berbagai teknik riasan yang dia pelajari dari para beauty vlogger ternama, mulai dari foundation yang lebih tebal, teknik contouring yang lebih tajam, hingga eksperimen dengan berbagai warna eyeshadow. Tak hanya itu, dia juga mulai sering mengunggah video tentang skincare, menunjukkan produk-produk yang dia gunakan sehari-hari. Di balik layar, dia terus berjuang menghadapi komentar-komentar menyakitkan yang masih membanjiri unggahannya. Make up kayak gitu juga nggak bisa nutupin muka kayak jalanan berlubang. Coba deh skincare yang benar, siapa tahu bisa bantu. Tapi kayaknya udah nggak ada harapan, ngaca dulu sebelum bikin video deh. Namun Siska menolak untuk menyerah. Setiap kali membaca komentar negatif, dia hanya menghela napas dalam-dalam,
dan mencoba mengabaikannya. "Aku pasti bisa," gumamnya setiap kali menekan tombol unggah di ponselnya. Hingga akhirnya sesuatu yang dia tunggu-tunggu terjadi. Suatu malam dia menerima pesan dari sebuah akun dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. "Halo Kak Siska, kami dari Brand Skin sangat menyukai konten-konten kakak. Kami ingin mengajak kakak bekerja sama untuk mempromosikan produk kami. Kakak akan mendapatkan produk secara gratis dan yang perlu kakak lakukan hanyalah membuat reviewnya di media sosial. Bagaimana kalau tertarik? Bisa kirim alamatnya ya?" Jantung Siska berdebar kencang. Ini pertama kalinya ada brand yang menghubunginya langsung. Ini artinya usahanya mulai diperhitungkan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membalas pesan itu dengan penuh antusias. "Wah, tentu saja, saya sangat tertarik. Terima kasih sudah menghubungi saya." Beberapa hari kemudian, sebuah paket berisi serangkaian produk skincare tiba di depan rumahnya. Dengan penuh semangat, Siska membuka paket itu dan membaca instruksi pemakaian yang tertera di dalamnya. Malam itu juga, dia langsung mencoba produk tersebut dan merekam videonya. "Hai semuanya, hari ini aku mau review skin dari brand YXY. Katanya produk ini bisa bikin kulit lebih cerah dan bebas jerawat. Aku bakal coba selama seminggu dan kasih tahu kalian hasilnya," katanya sambil tersenyum di depan kamera. Setelah mencuci wajah, dia mengoleskan toner, serum, lalu pelembab dari produk tersebut. Rasanya sedikit perih di awal, tapi dia mengira itu adalah hal yang wajar. Banyak beauty vlogger lain yang juga mengalami sedikit reaksi saat mencoba produk baru. Selama beberapa hari, dia terus menggunakan produk tersebut sambil mendokumentasikan perkembangannya. Namun, memasuki hari kelima, dia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Saat bangun tidur, wajahnya terasa sangat gatal. Ketika dia melihat cermin, dia hampir tak bisa mengenali dirinya sendiri. Seluruh wajahnya merah, dipenuhi ruam dan benjolan kecil yang menyakitkan. Beberapa bagian bahkan terlihat membengkak. Siska panik. Dia segera berlari ke kamar mandi dan mencuci wajahnya dengan air dingin. Namun rasa gatal dan panas itu tidak hilang. Setelah mencari informasi, dia mengetahui bahwa produk ini mengandung bahan aktif yang bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulit sensitif. "Apakah ini yang terjadi padaku?" Gumamnya hampir menangis. Siska panik. Dia segera membuka media sosialnya dan melihat video yang baru saja dia unggah. Banyak orang mulai menanyakan apakah produk tersebut benar-benar aman, dan beberapa komentar menyatakan bahwa mereka merasa tertarik untuk mencoba produk yang dia rekomendasikan. Siska semakin merasa tidak berdaya. Rasa panas di wajahnya semakin meningkat dan wajahnya mulai terasa sangat gatal. Siska panik. Dia segera membuka media sosialnya dan melihat video yang baru saja dia unggah. Banyak orang mulai menanyakan apakah produk tersebut benar-benar aman, dan beberapa komentar menyatakan bahwa mereka merasa tertarik untuk mencoba produk yang dia rekomendasikan. Siska semakin merasa tidak berdaya. Rasa panas di wajahnya semakin meningkat dan wajahnya mulai terasa sangat gatal. Setelah beberapa jam berlalu tanpa balasan dari pihak brand, Siska mencoba untuk menghubungi mereka sekali lagi, tapi pesan yang dia kirimkan hanya dibaca tanpa tanggapan. Ketakutannya semakin menjadi-jadi dan dia memutuskan untuk mencari bantuan lebih lanjut. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari teman lama yang sempat berbicara tentang seseorang yang bisa membantu masalah kulit. Temannya itu menyebutkan seorang dukun yang bisa memberikan solusi untuk masalah kecantikan. Siska yang semakin putus asa tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan yang harus diambil. Tanpa pikir panjang,
Siska menelusuri alamat yang diberikan temannya dan menemukan sebuah rumah yang terlihat tua dan kumuh di ujung jalan sempit. Ada kesan angker yang menyelimuti rumah tersebut. Langit mulai gelap dan angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun kering berdesir di halaman depan rumah. Ketika pintu terbuka, seorang wanita tua dengan mata tajam dan tubuhnya yang ringkih muncul dari dalam rumah. "Selamat datang, Siska. Apa yang kamu cari?" tanya wanita itu dengan suara serak, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa mengerikan. Siska mengangguk pelan, mencoba untuk tetap tenang meskipun ketakutannya semakin menggelora. "Saya ingin bantuan untuk wajah saya. Saya sudah mencoba berbagai produk, tapi wajah saya semakin parah," kata Siska dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum tipis dan memberi isyarat untuk Siska masuk. Di dalam rumah, ruangan temaram hanya diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Bau dupa menyengat hidungnya, membuat perutnya sedikit mual. Meja kayu tua yang ada di sudut ruangan dipenuhi botol-botol kaca berisi cairan aneh berwarna kehitaman. Kecantikan bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. "Kamu tahu itu?" kata wanita itu tiba-tiba, suaraannya penuh misteri. "Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan yang sempurna. Apakah kamu siap?" Siska menelan ludah dan mengangguk. Dia merasa putus asa dan tak ada pilihan lain selain menerima tawaran wanita tua itu. Wanita itu pergi ke lemari tua dan mengambil bungkusan kain hitam. Dengan hati-hati, dia membuka bungkusan itu, memperlihatkan sesuatu yang tampak berlendir dan berwarna merah kehitaman. Bau amis yang tajam langsung menyerang indera penciumannya, membuat Siska mual. "Ari-ari bayi," kata wanita itu dengan tenang. "Jika kamu ingin wajah sempurna, kamu harus memakannya mentah-mentah." Siska terperanjat, jantungnya berdebar kencang. Apa ini benar-benar yang harus saya lakukan?" tanya Siska, suara terbata-bata. "Ini bukan hanya sekadar daging. Ini adalah sumber kekuatan yang akan membuat kulitmu sempurna, wajahmu bersinar tanpa celah," jawab wanita itu dengan senyum puas. Siska merasa perutnya bergolak, tapi suara wanita itu terasa begitu meyakinkan. Meskipun begitu, rasa mualnya semakin kuat. Namun tekadnya untuk mendapatkan kecantikan sempurna mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, dia meraih potongan ari-ari itu dan menutup matanya. Dengan perasaan jijik yang semakin mendera, dia menelan potongan itu. Sensasi panas langsung merambat ke seluruh tubuhnya. Rasa aneh yang merayap di bawah kulitnya membuat tubuhnya merasa lebih kuat, lebih hidup. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Wajahnya mulai terasa lebih segar, lebih cerah. Meskipun begitu, dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu dan perubahan itu semakin terlihat. Wajahnya yang dulunya dipenuhi jerawat, kini tampak lebih mulus, lebih halus. Setiap kali Siska bercermin, ia merasa puas dengan hasilnya. Namun di balik kecantikannya yang semakin sempurna, ada ketakutan yang tak terucapkan. Siska tahu bahwa setiap bulan dia harus mencari ari-ari bayi lagi untuk mempertahankan kecantikan ini. Setiap bulan, Siska mencari cara untuk mendapatkan pasokan ari-ari bayi. Siska mulai berkeliling mencari rumah sakit atau klinik yang memiliki pasien melahirkan. Setiap kali ada ibu yang melahirkan, Siska akan dengan licik mengambil kesempatan untuk mendapatkan ari-ari bayi yang baru lahir. Suatu malam, dia berhasil mendapatkan ari-ari dari seorang bayi yang baru lahir di rumah sakit. Tubuhnya gemetar saat dia membawa pulang potongan ari-ari tersebut. Di rumah, dia mengolahnya seperti biasa, menyiapkan dirinya untuk makan potongan itu lagi. Ketika potongan ari-ari itu masuk ke dalam mulutnya,
sensasi aneh kembali muncul. Tubuhnya terasa semakin panas, namun kali ini ada sesuatu yang lebih gelap yang merasukinya. Perasaan aneh ini semakin kuat setiap kali dia mengonsumsi ari-ari bayi. Meskipun dia tahu apa yang sedang dia lakukan sangat salah, rasa takut kehilangan kecantikan sempurna itu lebih besar. Ketakutannya berubah menjadi obsesi, dan dia mulai merasa bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk tetap mempertahankan wajahnya yang sempurna. Namun, pada suatu malam yang suram, Siska merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia melihat wajahnya di cermin, dia melihat retakan halus di kulitnya, seolah-olah wajahnya mulai pecah. Rasa panik langsung melanda dirinya. Apa yang terjadi? Mengapa wajahku mulai pecah? Pikirnya panik. Setiap kali dia menyentuh kulitnya, ada sensasi dingin yang sangat mengganggu. Siska mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketakutannya semakin mencekam, dan dia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa kecantikannya yang sempurna tidak akan bertahan lama. Mungkin ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Seiring berjalannya waktu, wajahnya mulai berubah lagi. Kulitnya menjadi kering, keriput muncul di sudut matanya, dan bibirnya mulai retak. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, dia merasa semakin asing. Suatu malam, dia menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Jika kau ingin terus mempertahankan kecantikanmu, kamu harus mencari pengganti. Pesan itu membuat darahnya membeku. Pengganti? Pikirnya, tetapi sebelum dia bisa membalas, pesan itu sudah dihapus. Rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Wajahnya yang dulu bersinar kini tampak semakin tua. Dalam kegelisahannya, dia mencari cara untuk mendapatkan ari-ari bayi lagi, namun bulan demi bulan, tidak ada lagi bayi yang lahir. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang tak bisa dia cegah. Dia mulai menghubungi teman-temannya, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa menggantikannya. Namun, mereka semua menolak. Siska tahu waktunya hampir habis. Wajahnya kini tampak seperti hantu, kulitnya mengering, dan tubuhnya semakin lemah. Semua upayanya untuk mempertahankan kecantikan itu sia-sia. Rasa haus yang tak terpuaskan menyerang dirinya, dan dia merasa ada sesuatu yang sangat gelap yang menguasainya. Di malam terakhir sebelum keadaan menjadi lebih buruk, Siska menghubungi Bidan Sri. "Aku tidak bisa hidup tanpa ari-ari itu lagi," teriaknya melalui telepon, tetapi Bidan Sri hanya mengangguk lemas, seolah tahu bahwa waktunya sudah tiba. "Semua sudah berakhir, Siska. Kamu tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah kamu lakukan," kata Bidan Sri dengan suara rendah. Tak lama setelah itu, Siska merasakan tubuhnya semakin melemah. Dia tidak bisa lagi bergerak. Wajahnya semakin menghitam dan napasnya terhenti. Semua yang telah dia perjuangkan berakhir dengan tragis. Ketika orang tuanya menemukan tubuhnya, mereka hanya bisa menangis. Namun, yang lebih mengerikan adalah wajahnya yang kini tampak seperti mumi yang terbakar. Kulitnya mengering seperti kayu yang rapuh. Di tempat yang jauh, Andin yang kini lebih cantik dari sebelumnya tersenyum puas. Dunia melihatnya sebagai bintang baru tanpa mengetahui bahwa dirinya akan terus mencari pengganti, mengulangi siklus gelap yang sama. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.